Ya, alhamdulillah baru saja bertemu dengan teman-teman KSPSI yang menyatakan aspirasinya bahwa berkeinginan memberikan masukan-masukan terkait dengan RUU Ketenagakerjaan, dan tentu saja DPR dengan terbuka akan menerima masukan-masukan terkait dengan hal-hal yang ingin disampaikan. Dan teman-teman dari KSPSI juga menyampaikan bahwa aspirasi yang akan disampaikan oleh mereka tentu saja akan dilaksanakan dengan baik, tertib, dan mereka juga menolak bahwa aspirasi atau demo-demo yang akan dilakukan kemudian bersifat anarkis atau kemudian merugikan masyarakat. Dan mereka juga menyatakan akan sama-sama bersama dengan DPR dalam membangun bangsa dan negara. Tentu saja aspirasi itu kami terima dengan baik, dan terkait dengan masukan-masukan terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut, untuk bisa menerima hal tersebut sebagai meaningful participation yang akan dimulai besok, diterima oleh Komisi 9 melalui panja yang pertama. Tentu saja itu bukan yang terakhir, dan akan diteruskan dengan meaningful participation dengan teman-teman yang lain atau elemen masyarakat yang lain terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dikaitkan dengan putusan-putusan MK yang memang sudah ada. Mbak Puan, isu lain boleh Mbak terkait besok kan pidato Presiden Prabowo di sidang PBB ya. Ini kalau dari pimpinan DPR seperti apa? Apakah harapannya akan mengangkat isu Palestina atau yang lain atau gimana Mbak? Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Ya, mungkin salah satunya yaitu terkait dengan isu Palestina. Saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan, namun ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB. Tentu saja kami mengharapkan pidato Pak Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mbak Puan, soal keamanan Mbak, soal transformasi Polri dari tanggapan pimpinan melihat ini kemana sih Mbak? Apalagi kan tim ini besutan dari Kapolri, di mana pemimpinnya adalah perwira-perwira tinggi. Ya, tentu saja kami berharap tim transformasi ini akan betul-betul bisa mentransformasi Polri secara baik dari dalam dan keluar, untuk bisa meningkatkan citra positif Polri terhadap kinerjanya di hadapan masyarakat. Mbak, terkait MBG Mbak, ini kan kasusnya belakangan cukup banyak terjadi keracunan. DPR kan juga selalu mengawasi atau meminta evaluasi. Nah, melihat masih terjadinya kasus ini seperti Mbak, bahkan sampai ada munculan lebih baik dialihkan saja gitu Mbak terkait program ini. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik, dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Ya, cukup. Satu mungkin yang terkait kita cooling down dulu untuk supaya harmoni dan damai. Terakhir Mbak, penjagaan TNI kan udah kondusif nih. Saat ini kan situasi sudah mulai kondusif, namun penjagaan di titik-titik seperti DPR juga masih cukup ketat Mbak Puan, ada TNI Polri. Nah, apakah memang masih terus akan dilakukan penjagaan atau seperti apa Mbak Puan ke depannya? Ya, DPR RI kan merupakan objek vital, jadi yang bisa menentukan bahwa masih diperlukan penjagaan atau tidak ya pihak keamanan atau pihak perangkat keamanan terkait. Itu aja. Oke. Soal kemana ibu kota politik, mungkin sudah mendengar soal itu belum Mbak Puan? Baru akan dilaporkan, jadi saya belum mendengar dasarnya.
Mbak terkait penggunaan strobo dan menetapkan perpres penetapan ikan sebagai anggota politik tahun 2028. Nah, tanggapan DPR sendiri. Ini saya lagi mau lihat kajiannya dulu. Tapi DPR akan siapin untuk 2028-an. Tunggu dulu, belum lihat kajiannya. Mbak Ya, terkait penggunaan strobo nih Mbak, tutup Ya, walk-walk kan ini lagi nih, Mbak. rame itu. Bagaimana Ada tanggapannya? ya ikuti sesuai aturan dan peraturannya. tapi kan menjadi ada kepentingan imbauan kalian kepada untuk anggota pimpinan DPR yang diperbolehkan untuk menggunakan sirine dan strobo ini. Kalau dari Mbak Puan sendiri gimana? Kita lihat aturannya. Ya, Bapak izin terkait surat pemakzulan Mas Gibran itu update-nya gimana sih? belum dengar. Puan, ini ada survei yang menyebut bahwa dari teman-teman anggota DPR itu minimal guru SMA